Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Marina Gusti, SPD, berasal dari SMAN 19 Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar, dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Di dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lantas, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Adapun 4 komponen di dalam kurikulum adalah: yang pertama, tujuan; yang kedua, konten; yang ketiga, metode; dan yang keempat, evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum harus berubah? Ya, kurikulum memang harus berubah. Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus, karena dunia terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi juga turut berubah. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik, untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyimak aksi nyata, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat belajar dan teruslah berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.